Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ananda, pada hari ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran matematika wajib kita. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari permasalahan 2.1 ini ya. Memang permasalahan ini saya lemparkan kepada Ananda untuk menjawabnya sebagai latihan. Ada beberapa orang yang mengirimkan jawaban kepada saya, walaupun sebagian besar belum begitu tepat begitu ya. Tapi sudah oke lah, karena sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi masih banyak Ananda yang belum mau mencoba. Mungkin entah di mana salahnya, entah apakah tidak tidak berminat gitu ya, tidak ada minat untuk menyelesaikan soal-soal ini, atau tidak mau berlatih, karena ini butuh penalaran ya, butuh nalar ya, untuk menerjemahkan permasalahan-permasalahan ini, untuk menerjemahkan kalimat biasa ke dalam kalimat matematika, model-model matematika. Oke, baik, sekarang kita sama-sama menjawab soal ini ya. Kita bawa kemari aja. Misalkan soal tadi ini ya, Pak Mandapa memiliki 2 hektar kebun yang ditanami kopi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu urea, SS, TSP. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen kopi maksimal. Harga tiap karung pupuk tersebut berurut-urut adalah 75.000 harga urea, kemudian SS-nya 120.000 per karung ini ya. Kemudian TSP-nya 150.000. Pak Mandapa membutuhkan sebanyak 40 karung untuk kebun yang ditanami kopi. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Mandapa untuk membeli pupuk tersebut adalah 4.020.000. Jadi bagaimana kita menyelesaikannya ini? Penyelesaian ya. Yang pertama, kita buat dulu inisialnya. Misalkan urea kita buat inisialnya U biar mudah. Kemudian pupuk SS kita misalkan S. TSP kita misalkan T ya. Selanjutnya Pak Mandapa membutuhkan sebanyak 40 karung. 40 karung itu berarti jumlah semua pupuk. Berarti pupuk urea tambah pupuk SS ditambah pupuk TSP sama dengan 40. Paham kan itu kira-kira? 40 karung semuanya. Kemudian pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Berarti mana yang paling banyak ini? Sama urea dengan SS ini mana yang paling banyak? Urea sama dengan SS. Siapa yang didua kalikan? Pupuk urea sama dengan 2 kali SS. Nah, gitu dia. Pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Berarti 2 kali S gitu. Berikutnya, dana yang disediakan Pak Mandapa 4.020.000. Berarti ureanya dibeli, berarti 75.000 kali satu karung urea itu 75.000.
entah berapa banyaknya itu U ya, pokoknya 75.000 U. Nah, kemudian ditambah 120.000 S. S itu pupuk SS. Ditambah 150.000 T ya, sama dengan 4.020.000. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 1000, bagi 1000 supaya lebih ringan angkanya. Atau disederhanakan menjadi 75U tambah 120 S tambah 150 T sama dengan 4020 gitu ya. Selanjutnya ini kita buat persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Sekarang kita selesaikan ini menggunakan metode substitusi. Metode substitusi. Substitusi itu artinya adalah pengganti, mengganti ya. Substitusi. Substitusi itu artinya mengganti. Mengganti. Misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, istilah substitusi ini digunakan, contohnya apa tuh? Makanan substitusi. Nah, makanan substitusi itu artinya makanan pengganti. Ya, apalagi ya? Masih banyak yang lain itu. Substitusi itu artinya pengganti, mengganti. Misalnya satu kambing harganya 2 juta. Berarti bisa disubstitusi ini. Misalnya diganti satu kambing itu dengan 2 juta. Nah, kalau misalnya kita tak punya kambing, sedekah lah misalkan. Kita mensedekahkan kepada anak yatim satu kambing. Satu kambing itu kita nggak punya satu kambing. Kita punya uang 1 juta misalnya, 2 juta. Berarti bisa kita sedekahkan sebanyak 2 juta. Nah itu ya, kita buat di sini substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 2-nya itu adalah U sama dengan 2S. Substitusikan ke U tambah S tambah T sama dengan 40. U-nya itu sama dengan 2S. Berarti ketika jumpa dengan U di sini di persamaan 1 bisa kita ganti dengan 2S. 2S tambah S tambah T sama dengan 40. Sehingga ini 2S tambah S bisa kita sederhanakan. 2S tambah S berarti 3S tambah T sama dengan 40. Nah, ini persamaan 4. Persamaan 4. Selanjutnya substitusi. Substitusi lagi persamaan 2 itu ke persamaan 3. Ke persamaan 3 diperoleh U sama dengan 2S ya. Substitusikan ke 75U ditambah 120S tambah 150T sama dengan 4020. 75U. U-nya tadi bisa kita ganti dengan 2S. Berarti 75U, U-nya ganti dengan 2S. Bukan 25 ini ya, 2S ya. Tambah 120S tambah 150T sama dengan 4020.
75S 75 kali 2 150 ya. 150S tambah 120S tambah 150T sama dengan 4020. 150 tambah 120 berapa? 270S tambah 150T sama dengan 4020. Ini bisa disederhanakan ya, dibagi dengan 10. Sehingga 27S tambah 15T sama dengan 402. Ini persamaan 5. Oke, ini 150 ini. Ya. Persamaan 5. Sekarang kita eliminasi. Ini coba kita lihat persamaan 4 ini. Persamaan 4 ya. Persamaan 4 kita kotakkan dengan persamaan 5. Variabelnya sama-sama S dan T. Variabel 4 itu apa? Persamaan 4 ini variabelnya S, T. Ini juga yang persamaan 5 S dan T. Sehingga dapat kita eliminasi. Kita eliminasi. Oh, ini tadi nolnya nggak ada ya. Nolnya nggak ada nih. 15T. 15. Nah, ini dia. Oke. Saya ganti lagi tintanya. Sekarang eliminasi. Eliminasi itu artinya hilangkan. Eliminasi, apa yang kita eliminasi ini? S saja ya. Eliminasi S dari persamaan 4 dan 5. Kita eliminasi. Nah, ini dia. Kita ulangi tadi. Dikalikan dengan berapa ini? Dengan 9. Yang atas, yang di bawah kali 1. Kemudian 27 9 kali 3 27 S tambah 9 kali T 9T sama dengan 4 kali 9 36 360 ya. Kemudian yang di bawahnya tulis aja karena pengalinya 1. 27S tambah 15T sama dengan 402. Sekarang kita kurangkan. Kita kurangkan ini. 27S dikurangi 27S habis ya. Habis tuh. 9 dikurangi 15 negatif 6 T ya. Nah, kemudian 360 dikurangi 402 sama dengan negatif 42. 42. Kedua ruas dibagi deh ya, dibagi dengan 6. Jadi negatif 6T, negatif 6 ya, negatif 6 per negatif 6 sama dengan negatif 42 dibagi negatif 6. Negatif 6 bagi negatif 6 tinggal T. 42 dibagi
6 sama dengan 7. Nah, T-nya sama dengan 7. Ini persamaan 6 tadi ya. 6. Ya, persamaan 6. Kita lihat yang persamaan 4 ini. Persamaan 4. 3S tambah T sama dengan 40. Sedangkan di sini T-nya itu 7. Berarti kan bisa kita ganti T-nya itu. 3S tambah, di sini ada T. Gantikan dengan 7 sama dengan 40. Bisa kan? Artinya substitusi persamaan 6 ke persamaan 4. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita sederhanakan 3S. Ini sama-sama dikurangi 7. Tambah 7 kurang 7 sama dengan 40 kurang 7. Tinggal 3S, 7 kurang 7 habis. Sama dengan 40 kurang 7, 33 ya. 33. Sehingga kita bisa membagi 3 kedua ruas. 3S dibagi 3 sama dengan 33 dibagi 3. Kanan kiri dibagi 3. 3 bagi 3 1 ya, tinggal S. 33 bagi 3 11. Persamaan berapa nih? Persamaan 7. Nah, ini S sudah ada. Kemudian tadi kita teringat di persamaan 1 ya. U tambah S tambah T sama dengan 40. S dengan T kita sudah dapat, sehingga bisa kita substitusi persamaan 7 dan 6 ke persamaan 1. Kita peroleh, kita masuk mari. U tambah S itu berapa? 11. Kita ganti. T-nya itu 7 sama dengan 40. Ini 40 ya. 40. U tambah 18 sama dengan 40. Sederhanakan lagi. U tambah 18 kedua ruas dikurangi 18 sama dengan 40 kurang 18. 18 kurang 18 habis, tinggal U sama dengan 40 kurang 18 berapakah itu? 22 ya. 22. Nah, 22. Jadi pertanyaannya tadi apa? Pertanyaan tadi, berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli? Nah, ini sudah terjawab nih kan. Berapa karung berarti U-nya kita simpulkan lagi sini. U sama dengan urea. Urea banyaknya 22 karung. Kemudian S sama dengan pupuk SS. Banyaknya 11 karung. Kemudian T, pupuk TSP, yaitu 7 karung. Ya. Tadi ada pernyataan ya. Pernyataan pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Apakah betul? Nah, ini betul ternyata. Urea itu 22. Ya, urea itu 22, SS-nya 11. Berarti dia akan sama apabila SS itu dikali 2. Ya, jadi 11 kali 2 sama dengan 22. Sudah betul ya. Jadi kalau kita ujikan satu-satu ke persamaannya ya,
pasti memenuhi dia. Kalau ada yang belum memenuhi berarti ada yang salah. Begitu. Kemudian ada lagi nggak ya? Oke, berarti kesimpulannya pertama sekali kita menggunakan metode langkah-langkah ya, langkah-langkahnya. Langkah 1, kita harus menggunakan metode substitusi. Kemudian setelah disubstitusi, eliminasi sehingga diperoleh harga setiap variabelnya. Jadi begitu caranya Ananda, cara menyelesaikan permasalahan ini. Oke, baik, berikutnya kita coba untuk membahas masalah 2.2 ya. Masalah 2.2. Masalah 2.2. Sebuah bilangan terdiri atas 3 angka. Jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Nilai bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya, kemudian ditambah dengan 13. Carilah bilangan itu. Apa saja itu? Bilangan apa saja? Kita tulis dulu penyelesaian. Ya. Jadi di sini kita harus memisahkan dulu. Kita misalkan sebuah bilangan ini ya, sebuah bilangan. Yang dimaksud bilangan, contohnya bilangan begini. Bilangan itu 21 ya, contohnya ya. 42 contoh nih. Ini 3 buah bilangan, berarti misal ya 243. Ini bilangan terdiri dari 3 angka. Angkanya 2, 4, 3. Ini contohnya. Kita misalkan dulu. Misal X, Y, Z. Bilangannya X, Y, Z ya. 3 angka. Jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 16. Berikutnya, jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Angka pertamanya X, jumlah angka pertama dan angka kedua, tambah Y sama dengan berapa nih? Angka ketiga dikurangi 2. Z dikurangi 2. Selanjutnya, nilai bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya, kemudian ditambah dengan 13. Nilai bilangan itu misalnya 243 tadi ya, 42. Nilai X, Y, Z itu berarti, ini saya jelaskan dulu sini. Kita pisahkan misalnya 42. 42 itu artinya 40 tambah 2. 4 ini sebagai puluhan ya. 2 sebagai satuan. Kalau 243 berarti 200 tambah 40 tambah 3. Nah, ini juga begitu. Nilainya ya.
nilai bilangan itu. Nah, ini hati-hati di sini. Nilainya 243. Kan beda itu. Nah, kita buat di sini X, Y, Z nilainya berapa? Artinya X dikali berapa? Kali 100. Nah, ini kan gitu deh ya. Ditambah Y dikali 10 ditambah Z. Nah, gitu dia. Itu nilai dari X, Y, Z itu. Ini saya logikan seperti ini ya. 243 misalnya ini artinya 200 ditambah 40 tambah 3. Saya kira paham Anda ya. Nilai bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah 3 angkanya kemudian ditambah dengan 13. Artinya 100x ditambah 10y ditambah z sama dengan 21 kali berapa? Jumlah ketiga angkanya. Berarti x tambah y tambah z dikurangi 13. Nah, itu agak sulit ya. Ini pemahamannya ini, yang penting pemahamannya. Cara menerjemahkan dari kalimat biasa ke kalimat matematika. Carilah bilangan itu. Nah, ini yang terakhir ini bisa kita sederhanakan lagi. 100x ditambah 10y ditambah z sama dengan 21x tambah 21y tambah 21z kurang 13. Ini kedua ruas dikurangi 21. 100 dikurangi 21 berapa itu? 79 ya. 79x kemudian yang 10y kurangi 21y berapa itu? Negatif 11 ya. Negatif 11y kemudian z dikurangi 21z negatif 20 ya. 20z sama dengan negatif 13. Nah, itu ini persamaan 1, kemudian ini persamaan 2, ini persamaan ketiga. Setelah dapat 3 buah persamaan, sekarang kita menyelesaikan menggunakan substitusi atau eliminasi, tergantung mana yang lebih enak ya. Kita eliminasi ya. Langkah pertama, persamaan 1 kita eliminasi ya. Eliminasi X apa Y? Y sajalah ya. Y dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh. Tuliskan ya persamaan satunya. X tambah Y tambah Z sama dengan 16. Kemudian persamaan 3-nya X tambah Y kurang Z sama dengan negatif 2. Kita hilangkan Y, berarti kita kurang X kurang X habis, Y kurang Y habis, Z dikurang negatif Z sama dengan 16 dikurang negatif 2.
Z dikurang negatif Z, negatif kali negatif tambah ya, berarti 2Z. Nah ini sama dengan 18. Bagi 2, kedua ruas bagi 2, dibagi 2. Ini tinggal Z sama dengan 9. Persamaan keempat. Kemudian langkah kedua itu eliminasi. Eliminasi Y juga ya. Kalau langkah satu itu kita eliminasi Y, langkah kedua juga harus Y yang dieliminasi, jangan yang lain. Kalau yang lain nanti tidak ketemu dia bolak-balik tidak jumpa di hasilnya. Dari persamaan 1 dan persamaan 3, atau 2 dan 3 boleh ya, terserahlah, 1, 3 saja. Tulis persamaan satunya X tambah Y tambah Z sama dengan 16. Persamaan 3 nya itu nih 79 X dikurang 11 Y kurang 20 Z. Z ya sama dengan negatif 13. Ini dikali berapa? Kali 11. Dikali 1. 11X ditambah 11Y tambah 11Z sama dengan 16 kali 11 176 ya. Ini 79X kurang 11Y kurang 20Z sama dengan negatif 13. Dikurang 11 kurang 79 berapa itu? Negatif berapa? 11 kurang 79 sama dengan negatif 68. Oh, ini bukan dikurang, bukan dikurang ya, ditambah. Kenapa ditambah? Karena Y yang kita lihat. Kita mau menghilangkan Y. Ya, kalau kita hilangkan Y, kalau kita kurang, malah tidak habis dia, tidak hilang. Kita buat di sini negatif 11, 11Y dikurang negatif 11Y, kan tidak habis ya, 22Y ya. Jadi harus ditambah nih. Berarti salah tadi nih. Ini tambah berarti 90 ya, 90X. 11Y dikurang 11Y habis. Kemudian 11Z dikurang 20Z berarti negatif berapa tuh? Negatif 9 ya. Negatif 9Z sama dengan 176 dikurang 13 berarti 163. Ini persamaan 5. Tulis ulang. 90X dikurang 9Z sama dengan 163. Persamaan kelima. Kemudian langkah terakhir, langkah ketiga, substitusi. Substitusi apa? Persamaan 4 ke persamaan 5. Atau Z sama dengan 9. Substitusikan ke mari. 90X dikurang 9. Z nya itu diganti dengan 9. Sama dengan 163 ya.
Jadi 90x kurang 81 sama dengan 163. Kedua ruas tambahi 81. Ini tinggal 90x. Ini habis ya. Sama dengan 163 tambah 81. 90x sama dengan ini berapa nih? 4. 8 tambah 6 14. 1 2 4 4. Ya, kita masuk ke berikutnya. 90x sama dengan 244. Berarti x sama dengan 244 dibagi 90. Sepertinya ada yang salah di sini. Salahnya di mana itu? Di 13 ini kayaknya nggak ketemu dia. Kita lihat soalnya di sini. 21 kali jumlah ketiga angkanya kemudian ditambah. Oh, salahnya di sini. Bukan dikurang tapi ditambah 13 tambah 13. Ini kita hapus tandanya. Kita hapus tanda. Berarti di sini ini pun gitu juga ya. Berarti 176 tambah 13. Berapa tuh? 9. 6 tambah 3 9 1 8 189. Ini pun salah jadinya 189 ya. 189 ditambah 81 nya cocok dong. Cocok ya, 81. Berarti 9 110 1 8 tambah 8 16 17 170 270 bagi 9. Nah, kita ke berikutnya. Persamaannya kita tulis lagi 90x ditambah berapa tadi? Oh, 90x sama dengan 270. Sama dengan 270. Kita coret nih. Kenapa sama-sama bagi 10? 9x sama dengan 27. Jadi x sama dengan 27 bagi 9 sama dengan 3. 3 ya? Jadi x sama dengan 3. Terus z sama dengan 9. Tadi persamaan ini persamaan ke-6 ya. Persamaan keempatnya tadi z sama dengan 9. Hal keempat. Kita substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi x tambah y tambah z sama dengan 16. Langkah keempat ya. Langkah keempat. Substitusi persamaan 4 dan 6 ke persamaan 1. Diperoleh x tambah y tambah z sama dengan 16. X nya sendiri adalah 3, y z nya 9 sama dengan 16. 3 tambah 9 sama dengan 12.
Y, ini kurangi kedua ruas dengan 12, sama dengan 16 kurang 12. Y sama dengan 4. Nah, jadi X sama dengan 3, Y sama dengan 4, Z sama dengan 9. Kita kembali ke permasalahan. Carilah bilangan itu. Berarti bilangan itu adalah, tadi kita misalkan X, Y, Z. X, Y, Z. Berarti bilangannya adalah 439. X, Y, Z sama dengan 349. Nah, itu dia. 349. Nah, ini dia Nanda. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lanjut lagi ke permasalahan berikutnya. Sekarang nah, ini dia. Saya copy dari sini. Ya. Sebuah kios menjual bermacam-macam. Ini kita buat judulnya dulu ya. Masalah 2.3. Iya. 2.3. Masalah 2.3. Sebuah kios menjual bermacam-macam buah, diantaranya jeruk, salak, dan apel. Seseorang yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar Rp33.000. Orang yang membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar Rp23.500. Kemudian orang lain yang membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar Rp36.500. Berapakah harga per kilogram salak, jeruk, dan apel? Nah, itu. Jadi kita buat penyelesaiannya. Kita misalkan dulu. Misal jeruk itu sama dengan J. Kemudian salak sama dengan S. Kemudian apel sama dengan A. Kita buat persamaannya. 1 jeruk berarti J tambah 3 salak tambah 2 apel sama dengan 33.000. Nah, itu. Kemudian persamaan kedua. Ini 2 jeruk, 1 salak, 1 apel. 2J tambah salak tambah apel sama dengan 23.500. Ya. Selanjutnya 1 jeruk, 2 salak, 3 apel. Jeruk tambah 2 salak tambah 3 apel sama dengan 36.500.
Ini persamaan satu, ini persamaan kedua, persamaan ketiga. Jadi caranya sama seperti yang masalah 2.2 tadi. Langkah pertama kita buat di sini dulu langkahnya. Langkah pertama eliminasi ya. Eliminasi, apa yang eliminasi nih? Kita harus memilih juga nih, tidak boleh sembarangan. Mana yang lebih enak? Sepertinya sama ya, setara dia. Jadi J aja kita eliminasi. Eliminasi J dari 1 dan 2. Nah, diperoleh JJ. Tulisnya J tambah 3S tambah 2A sama dengan 33.000. Kemudian 2J tambah S tambah A sama dengan 23.500. Ini tidak sama koefisiennya, jadi haruslah kita kali. Persamaan 1 kita kali dengan 2. Persamaan 2 kita kali dengan 1. Diperoleh ya, ini kalikan 2J tambah 6S tambah 2 kali 2 4. A sama dengan 33.000 kali 2 66.000. Oke, yang di bawah tinggal tulis saja karena dikalikan dengan 1. 2J tambah S tambah A sama dengan 23.500 dikurang 2J dengan 2J dikurang habis 6 kurang 1 5S, 4 kurang 1 3A, 66.500. 66.000 dikurangi 66.000 dikurangi 23.500, 42.500 ya. Ini persamaan keempat. Persamaan keempat ini. Selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua eliminasi Y juga, J juga ya, dari 1 dan 3. Kita ke atas nih. Tulis persamaan satunya. J tambah 3S tambah 2A sama dengan 33.000. Persamaan 1. Persamaan 3-nya J tambah 2S tambah 3A sama dengan 36.500. Kita kurang. Boleh langsung dikurang karena sudah sama koefisiennya. J kurang J habis. 3S kurang 2S, S 1S ya. Kemudian 2A kurang 3A negatif A. Kemudian 33.000 kurang 36.500 negatif 3.500 ya. 3.500. Ini persamaan ke-5. Lihat persamaan keempat. Variabelnya S dan A. Persamaan ke-5 variabelnya S dan A juga. Sekarang kita eliminasi langkah ketiga.
ketiga. Eliminasi. Apa yang kita eliminasi di sini? A saja ya. Eliminasi A dari 4 dan 5. Tulis 4-nya. 5S tambah 3A sama dengan 42.500. Persamaan 5-nya, S kurang A sama dengan negatif 3.500. Karena tidak sama koefisiennya, harus dikalikan dulu. Yang mana dikalikan? Yang persamaan kelima. Dengan 3, persamaan 1 dengan persamaan 4 dengan 1. Dikalikan 5S tambah 3A sama dengan 42.500. Yang persamaan 5 dikali 3. 3S dikurang 3A. Ini 500 kali 3, 1.500. Tambah. Sini jadi 4 ya, negatif. Berapa itu? 3.500 kali 3. Berarti 11.500. 3.500 kali 3. 10.500 ya. 10.500. Negatif 10.500. Oke, sekarang sudah sama koefisiennya. Tambah apa kurang? Kalau beda tandanya, tambah. Kalau sama tandanya, harus dikurang. Ini jadi habis. Tambah berarti 8S sama dengan 42.500 dikurang 10.500. 42.500 dikurang ya 10.500. 32.000 ya. 32.000. Sekarang kita bagi 8. Ini bagi 8, ini bagi 8. Ini tinggal S. 32 bagi 8. 4.000 ya. 4.000. Oke. Ini persamaan ke-6. Ya. Sekarang kita lihat persamaan ke-5. Kalau kita ganti S-nya 4.000 dapat A kan? Ya, jadi langkah ke-4. Substitusi persamaan 6 ke persamaan 5. Diperoleh S dikurang A sama dengan negatif 3.500. S-nya sudah ada, 4.000. Dikurang A sama dengan negatif 3.500. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya. Kopikannya. Oh, tidak bisa. S kurang A sama dengan 3.500. 4.000 kurang A sama dengan 3.000 negatif 3.500. 4.000 kurang A sama dengan negatif 3.500. Sama-sama dikurang 4.000.
kurang 4000, di sini pun kurang 4000, sehingga di sebelah kiri tinggal negatif A sama dengan negatif 3500 dikurang 4000. Ya, berapa itu? Negatif A sama dengan negatif 7500. Kedua ruas dikalikan dengan negatif 1. Dikali negatif 1, A nih 7000 ya, 7500. Oke. Ini persamaan ke-7. Persamaan ke-7. Sekarang kita lihat. Oh, ini S sudah ada, S 4000, kemudian A 7500. Kita boleh menggantikan ke persamaan 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Silakan. Yang 3 sajalah. C, 2S, 3A. Berarti substitusi langkah ke 5. Substitusi persamaan 6 dan 7 ke persamaan 3. Berarti persamaan 3-nya A sama dengan 7500, S sama dengan apa tadi sini? 4000 ya. 4000 disubstitusi ke J tambah 2S tambah 3A. Tambah 3A sama dengan 36.500. 36.500. Oke. J 2S. S-nya adalah 4000 tambah 3A. A-nya adalah 7500 sama dengan 36.500. Kita sederhanakan. 2 kali 4 8000 tambah 75 kali 3, apa itu kira-kira? 7500 kali 3, 22.500. Sama dengan 36.500. C sama dengan, terus ditambah ya, 22.500 tambah 8.000, 30.500 ya. 30.500 sama dengan 36.500. Sekarang kita kurangi kedua ruas dengan 30.500. Tinggal sebelah kiri J, sebelah kanan 36.500 dikurang 30.500. Tinggal 6.000 ya. 6.000 ya. Jadi Nanda A-nya sama dengan 7.500, S ya. S sama dengan 4.000, kemudian J sama dengan 6.000. A itu adalah apel, S adalah salak, kemudian J adalah jeruk. Tadi pertanyaannya adalah berapa harga per kilogram. Gitu ya. Jadi 1 kilo itu apel 7.500, salaknya 4.000, jeruknya 6.000. Oke, demikian ini contoh-contoh dari sistem persamaan linier 3 variabel. Ya.
kira Anda sudah bisa memahami karena sudah ada 3 contoh diberikan ya. Baik Ananda, berikutnya saya akan memberikan tantangan atau tugas ya. Tugas Ananda mengerjakan masalah 2.4 dan 2.5. Saya bacakan yang masalah 2.4. Diketahui 3 bilangan A, B, C. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangi 4. Carilah bilangan itu. Berapa nilai A, nilai B, nilai C. Kemudian masalah 2.5. Suatu bilangan terdiri atas 3 angka. Jumlah ketiga angka itu sama dengan 9. Nilai bilangan itu sama dengan 14 kali jumlah ketiga angkanya. Angka ketiga dikurangi angka kedua dan angka pertama sama dengan 3. Carilah bilangan itu. Oke, Ananda dibuatkan ini jawabannya di kertas, ditulis dengan rapi, difoto, kemudian disatukan ya. Disatukan, dibuat, dikonvert ke dalam file PDF, kirim ke link yang sebentar lagi akan saya tempelkan ya. Demikian Ananda, selamat belajar, selamat berlatih ya. Mudah-mudahan Ananda jangan cepat menyerah ya. Harus berdiskusi kalau memang tidak paham, tanya ke kawan-kawan atau boleh juga tanya ke saya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.